Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada teman-teman, saudara-saudara semua, kapanpun, dimanapun kalian menonton video ini. Baiklah, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Putra Ebenezer Manurung dari program studi perpajakan Universitas Jambi. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap berupa jasa produksi, tantiem gratifikasi, THR, bonus, premi, dan lain-lain. Pada mata kuliah kali ini, yang membina atau dosen saya yaitu Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Baiklah, kita masuk kepada latar belakang permasalahannya. Pajak merupakan salah satu komponen penerimaan negara yang sangat berarti bagi pemasukan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk kepentingan bersama, baik itu untuk kemakmuran rakyat maupun negara. Sebagai negara yang berkembang, Indonesia telah melakukan pembangunan di segala bidang untuk mencari laba, khususnya di bidang perpajakan. Semakin besar pajak yang dimiliki perusahaan, maka laba bersihnya semakin menurun. Oleh dari itu, banyak perusahaan membuat pajaknya menjadi lebih kecil demi laba lebih besar, tetapi tindakan itu dapat dikenakan sanksi karena telah melanggar undang-undang. Selanjutnya, rumusan masalah pada tema kali ini ada dua masalah, yaitu yang pertama, untuk mengetahui cara pemotongan jasa produksi tantiem gratifikasi PPh pasal 21, dan untuk mengetahui cara pemotongan THR bonus PPh pasal 21. Penjelasan tentang tema yang pertama yaitu sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPh pasal 1984, besar penghasilan kena pajak ditentukan oleh nilai bruto, dikurangi untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya atau imbalan yang dibayarkan atas pekerjaan yang dilakukan karyawan, berupa antara lain upah, bonus, gratifikasi, dan jasa produksi. Yang pertama, pembayaran bonus, gratifikasi, dan jasa produksi kepada karyawan. Perusahaan termasuk dalam pengertian biaya untuk mendapatkan dan memelihara penghasilan sesuai dengan Undang-Undang pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang tahun 1984, sehingga menghitung penghasilan kena pajak, pembayaran bonus, gratifikasi, dan jasa produksi kepada karyawan tersebut dapat mengurangi penghasilan bruto. Yang kedua, apabila bonus, gratifikasi, dan jasa produksi yang dibayarkan kepada karyawan, direksi maupun komisaris dibebankan kepada retained earning, maka pembayaran tersebut merupakan penggunaan retained earning, sehingga merupakan bukan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf A tahun 1984. Yang ketiga, tantiem merupakan bagian keuntungan yang diberikan kepada direksi oleh komisaris dalam memegang saham yang didasarkan pada suatu presentasi atau jumlah laba tertentu dari perusahaan setelah kena pajak. Oleh karena itu, tantiem tidak dapat dibebankan sebagai beban perusahaan dalam menghitung penghasilan kena pajak dan bagian si penerimanya. Merupakan penghasilan sehingga dapat dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Pembahasan yang kedua yaitu pembayaran gaji yang melebihi kewajaran, bonus, jasa produksi, dan gratifikasi yang dibayarkan kepada pemegang saham yang juga menjadi komisaris, direksi, atau pegawai merupakan pembagian laba yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak. Pembagian tunjangan hari raya atau THR merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan. Pembagian THR biasa dibarengi dengan pembayaran gaji karyawan. THR merupakan penghasilan tidak teratur
juga termasuk dalam penghasilan tidak teratur. Penghasilan dipotong PPh pasal 21 dan PPh 26 sehubung dengan pekerjaan atau jasa atau kegiatan, salah satunya terdiri penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap bersifat teratur maupun tidak teratur. Adapun yang dimaksud dengan pegawai tetap, pegawai yang menerima penghasilan secara teratur termasuk anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas, serta Dewan Kontrak untuk jangka waktu dan tertentu yang bekerja tentu yang penuh dalam pekerjaan. Adapun dasar penentuan tarif adalah penghasilan bruto dalam satu masa pajak. Nantinya perolehan THR atau bonus yang diterima dalam bulan akan terhitung ke dalam penghasilan bruto wajib pajak di bulan tersebut. Berikut contoh penghitungan pajak THR. Fauzan menerima gaji sebesar 6 juta pada bulan April 2024. Fauzan juga menerima THR keagamaan sebesar 1 bulan gaji, sehingga penghasilan bruto Fauzan bulan April 2024 menjadi 12 juta. Perhitungannya seperti PPh pasal 21 Fauzan April 2024 adalah penghasilan bruto sebulan dikali per bulan sama dengan 12 juta dikali 4%. Maka jumlahnya 480.000. Dengan demikian, pemotongan PPh pasal 21 THR Fauzan adalah 480.000 dikurang 45.000. Maka PPh pasal 21 Fauzan bulan April 2024 sebesar 435.000. Kesimpulan dari materi ini, dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa apabila pegawai tetap diberikan jasa produksi dan tim gratifikasi, bonus, premi, dan tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang bersifat tidak tetap, biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh pasal 21 penghasilan tidak teratur yang setahun ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tentim, jasa produksi, dan sebagainya. Selain PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tentim, jasa produksi, dan sebagainya. Baiklah, itulah pembahasan materi kita tentang gaji, THR, bonus, dan sebagainya. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.